Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang atas rahmat dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di majlis ta'lim Syekh Ibrahim Khan yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua masuk surganya Allah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin para kiai, para habaib, para asatidz, wabil khusus Syekh Iqbal Khan, tuan rumah yang luar biasa, kepada Habib Abdurrahman Basurah, guru kita, kepada para habaib yang mungkin saya mohon maaf tidak hafal satu-satu namanya, Habib Faiz dan putra beliau dan lain-lain, Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, dan semua yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan kita semua jamaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, karena waktu terbatas, saya akan menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat 3 hal. Yang pertama, proses bagaimana menjelang dan saat-saat kematian ayahanda Buya Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali. Yang kedua, sedikit mengupas sejarah hidup beliau. Dan yang ketiga, sedikit ibrah yang mungkin dapat kita petik dari perjalanan hidup beliau yang meninggal dalam usia 82 tahun. Terkait dengan kematian ayahanda, meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 tepat pada pukul 5. Subhanallah, saya anaknya tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Buya pada waktu terakhir beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu saya dari rumah pulang dari acara Rakernas LPNU, Lembaga Perekonomian NU se-Indonesia, sampai di rumah akan menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan sampai di rumah sakit ketemu adik saya. "Mana Buya?" Kata adik saya, "Abang tidak lihat SMS atau WA?" Saya di dalam perjalanan, tiba-tiba muncul keranda, "Dia sudah meninggal, Bang." Subhanallah, saya kaget. Ternyata Buya di depan saya sedang berjalan menuju kamar mayat. Tidak sempat melihat beliau untuk terakhir kali ini. Hari Jumat saya mengantar beliau ke rumah sakit. Di mobil, Buya mengeluh sakit. Lalu saya dari depan turun ke belakang dan saya pijit dada beliau. Kebetulan saya alhamdulillah sejak puluhan tahun yang lalu sering mengobati Pak Iqbal Khan. Ada sedikit ilmu pengobatan dari pengobatan Kung Fu Shaolin Lancelung, terapi Qigong, dan selama saya di Jeddah 3 tahun, Buya berindu sekali dengan pijitan saya, dan setelah saya pulang sering banget memijit Buya, dan alhamdulillah sering sembuh berkat pengobatan tersebut. Dan alhamdulillah saat sampai ke rumah sakit saya bantu untuk membuat dia lega. Cuma memang karena harus mengikuti pelatihan tersebut, saya akhirnya kembali lagi ke hotel. Singkat cerita hadirin, pada saat akan dikuburkan, seharusnya beliau dikuburkan di tanah wakaf Bang Nana Nasrullah di Jalan Mandor, di mana bahwa Bang Nana telah menghibahkan tanahnya, tanah wakaf yang akan kita jadikan pesantren tahfiz Quran buat yatama dan duafa, dengan luas 1000 meter persegi yang sudah terbangun fondasi di atas lahan 240 meter persegi. Dan di sampingnya ada makam ayah Bang Nana, ibunya, kakaknya. Dan sebulan yang lalu ketika kakaknya meninggal, beliau sudah bilang, nanti di depan ayahnya Bang Nana inilah makam saya dikuburkan.
Karena memang Bang Nana sudah menyediakan itu tempat untuk jadi tempat pemakaman Buya. Singkat cerita hadirin, pagi hari keluarga memutuskan bahwa dikuburkan di samping rumah saya di belakang pesantren Alhamdulillah. Disitulah sekarang letak makam Buya. Dan ternyata Buya milik umat, bukan hanya milik pesantren Bang Nana. Yang di pesantren tersebut rencananya Buya sebagai pengasuhnya dan saya sebagai ketua yayasannya. Tapi Buya satu-satunya pesantren Alhamdulillah di mana Ustaz Subur belajar di sana, yang sampai akhir hayatnya masih menjabat sebagai, karena udah pensiun, sebelumnya pengasuh selama paling lama ya, rata-rata pengasuh yang lain 3 tahun, dia 17 tahun. Dan terakhir sebagai Rais Mustasyar pesantren Alhamdulillah, masih menjabat sampai akhirnya beliau meninggal. Sehingga oleh Pak Imam Ketua Yayasan disampaikan bahwa Buya adalah kiai terlama dan paling konsisten untuk menjaga Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Malam pertama setelah ayahanda dikuburkan, saya berpikir mungkin bisa jadi inilah malam pertama ketika malaikat datang, mungkin nakir datang bisa jadi. Saya mengajak anak saya Ali temenin Abi ke makam sekitar jam 11 malam. Bahasa Yasin tahlil dan seterusnya. Setelah selesai, saya bertanya kepada Ananda Ali. Ali bertanya ke saya, Abi sekarang jam berapa? Pas saya lihat jam 12 tepat. Terus bagusan ketika saya nanya Habib Faiz, saya tanya, Habib kira-kira maghrib berapa jam lagi? Apa berapa menit lagi? Habib bilang 12 menit lagi. Subhanallah. Pada saat anak saya bilang angka 12, saya merinding. Dan barusan Habib bilang maghrib akan menjelang angka 12 menit lagi, saya merinding lagi. Kenapa hadirin? Saya ingat dalam berbagai kesempatan saya menemani Buya senang dengan angka 12 dan sering menjadikan 12 sebagai tema ceramah beliau hadirin. Dalam berbagai kesempatan. Kenapa? Beliau bersaudara 12 orang. Beliau mengatakan dalam Islam, dalam kalender ada 12 bulan. Manusia memiliki 12 lubang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 12 huruf. Dan pada saat saya kebetulan di Arab Saudi, ketua LPNU PCNI Arab Saudi, dan meskipun demikian hampir setiap minggu ada acara LDTCN Suryalaya di Arab Saudi yang itu sangat aktif. Dan beliau berkesempatan ceramah di tempat itu. Dan temanya tentang angka 12. Dan menghubungkan Abah Anom sebagai mursyid thariqah LDTCN. Meskipun beliau dan saya dan sebagian kita di sini Sajiliyah di bawah Habib Lutfi, tapi angka 12 itulah tema yang akhirnya mengkaitkan antara thariqah, Abah Anom dan lain sebagainya. Itu yang pertama hadir. Dan puncaknya pada saat malam besoknya jamaah Jatman sekitar 40 orang di bawah pimpinan Mbah Mat. Setelah selesai zikiran di makam Buya, tiba-tiba ada orang yang datang. Terakhir satu-satunya yang belum pulang. Ustaz Azman, saya ingin lihat wajah Buya terakhir. Saya tunjukkan di handphone. Pas dilihat wajahnya, nah ini dia wajahnya. Subhanallah, terima kasih. Saya lega sekarang. Kenapa Ustaz? Malam Jumat, ternyata dia sedang berada di makam Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang, Jawa Tengah. Saat itu saat tawajuhan terhadap Mbah Dalhar Watu Congol yang semua kita kenal sebagai seorang waliullah, tiba-tiba wajah Buya nongol. Perhatikan wajah saya baik-baik. Perhatikan wajah saya baik-baik. Tiba-tiba dia kaget. Lalu kemudian dia pulang, dia sampai ke jamaah. Kita harus pulang langsung menuju Sawangan. Sebelum sampai ke rumah masing-masing. Dan ternyata sampai di daerah Depok dapat kabar bahwa Buya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia benar-benar datang pada saat pengajian dengan Mbah Mat tersebut, Zikrul Ghafilin tersebut, dan ingin melihat Buya dengan wajah terakhirnya. Ingin menyampaikan hal tersebut. Saya juga kaget. Rupanya pada saat Buya malam Jumat di rumah sedang dalam kondisi kritis, dia di sana ditunjukkan wajah Buya dan menyampaikan kepadanya, lihat, perhatikan wajah saya baik-baik. Itu sekelumit menceritakan tentang hal ikhwal terkait dengan sesuatu yang terkait dengan kematian Buya. Yang kedua hadirin, sejarah perjalanan hidup beliau. Lahir di Malang. Saya lahir di Pulau Nias. Dari 69 sampai 90 Buya berdakwah di Pulau Nias yang mayoritas Nasrani hadirin.
dia sudah mengislamkan ratusan orang di Pulau Nias. Atas perjuangan beliau dapat hadiah haji untuk pertama kali oleh Gubernur Sumatera Utara waktu itu, Raja Inal Serena. Kemudian dia di Solo 10 tahun di pesantren Al-Muhayyad, kebetulan beliau alumni Al-Muhayyad dan alumni Teguh Ireng. Lalu kemudian dipanggil Al-Hamidiyah untuk menjadi pengasuh di pesantren Al-Hamidiyah. Lalu kemudian pernah menjadi pemenang Jawa Barat keluarga Sakinah Teladan Nasional, mewakili Jawa Barat berkompetisi di tingkat nasional. Nah, lalu kemudian beliau saat sekarang meninggal berada pada posisi sebagai Rois Robi Jatman Idarah Aliyah Jatman Pusat di bawah Habib Lutfi. Dia Rois Robi berarti ketua keempat di bawah ketua Muhammad Lutfi. Yang kedua dia Rois Mustasar Pesantren Al-Hamidiyah, dan beliau juga sebagai wakil Suriah PCI Depok. Sebelumnya dia pernah 2 periode menjabat sebagai Rois Suriah PCI Depok. Dan juga wakilnya Pak Dimyati sebagai salah satu pembina di UI Depok. Dan juga sebagai pengasuh pesantren Zainul Instan yang saya bilang cikal bakal, yang sekarang masih dalam bentuk pondasi dan berharap sebenarnya untuk mengumumkan kepada jamaah. Siapa tahu ada yang mau membantu sehingga masih bisa terbangun. Cuman gue yang masih malu-malu kalau ngomong di jamaah di sini saat itu. Nah, saya lah dapat amanah untuk meneruskan perjuangan beliau. Yang terakhir hadirin, Ibroh sebagai kesimpulan bahwa kalau Buya umur panjang, kalau Buya sehat, ada 3 pola yang beliau jaga. 1, pola ibadah, pola pikir, dan pola makan. Panjang ceritanya, kapan-kapan suatu saat akan saya jelaskan karena itu nanti ada kaitannya dengan ceramah. Tapi karena waktu sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi ibrah bagi kita semua tentang sosok beliau yang mudah-mudahan menjadi contoh teladan. Dan saya Azman Ridho Zain, anak Buya yang kedua dari 6 bersaudara, mewakili Umi ibu saya Hajah Nur Ilman Hamzah Tanjung dan seluruh keluarga besar kami menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya pada seluruh hadirin. Seandainya selama hidup beliau ketika berceramah di sini atau ketika berinteraksi dengan hadirin semuanya pernah ada kata, tindakan, sesuatu hal yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, dan kalau ada hal-hal yang terkait dengan utang piutang, mohon untuk ikhlaskan atau sampaikan kepada kami keluarganya. Dan terima kasih atas semua kebersamaan dan perhatian maupun doa-doa kita kepada ayahanda Buya Ki Haji Zainuddin Maksum Ali. Insya Allah itu kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita semua kelak akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.